Salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas sebuah kekuatan yang sering sekali kita anggap remeh. Namun, sesungguhnya memegang kunci absolut atas realitas dan masa depan kita. Kekuatan itu adalah kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Sadar atau tidak, apa yang keluar dari mulut kita bukanlah sekadar bunyi atau getaran udara. Ia adalah sebuah entitas yang hidup, sebuah energi yang memiliki dampak transformatif luar biasa, baik yang membangun maupun yang merusak. Setiap kata adalah arsitek takdir kita. Bayangkan setiap kata yang Anda ucapkan itu sebagai sebutir benih. Ketika Anda menanam benih apel di kebun, mustahil Anda bisa mengharapkan panen durian, bukan? Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan. Setiap kali Anda mengucapkan sesuatu, terutama jika itu Anda ulang-ulang, Anda sedang menanam benih di ladang subur kehidupan Anda. Apa yang Anda katakan secara terus-menerus akan diberi kehidupan oleh alam semesta, hingga akhirnya bertumbuh dan berbuah menjadi kenyataan yang harus Anda rasakan sendiri. Pikiran kita adalah tanahnya, ucapan kita adalah benihnya, dan tindakan kita adalah air serta pupuknya. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam. Kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah ramalan. Ketika kita berada di tengah badai kehidupan, dan dengan penuh keyakinan, kita mengucapkan, "Saya pasti kuat melewati ini." Kita sebenarnya sedang meramalkan kemenangan atas tantangan yang kita hadapi. Ketika kita berkata, "Saya akan sembuh total dan sehat bugar kembali," itu bukan sekadar harapan kosong. Itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Sang Pencipta dan kepada semesta tentang hasil akhir yang kita inginkan. Ucapan-ucapan positif tersebut adalah cetak biru untuk masa depan cemerlang yang sedang kita bangun. Batu bata demi batu bata, kita sedang memberikan perintah kepada alam bawah sadar kita untuk mencari jalan menuju kesuksesan dan kesehatan. Sayangnya, banyak sekali dari kita tanpa sadar melakukan hal yang sebaliknya. Kita seringkali melontarkan apa yang dalam psikologi disebut sebagai self-talk negatif. Kita secara tidak sengaja mengutuk diri kita sendiri melalui kalimat-kalimat yang kita anggap sepele. Contohnya, saya memang tidak pernah beruntung, atau saya tidak mungkin mampu melakukan hal itu, terlalu sulit. Bahkan yang paling parah, usaha saya yang baru ini pasti akan rugi lagi seperti sebelumnya. Dengarkan baik-baik, ucapan negatif ini adalah benih kegagalan. Ketika benih ini ditanam dan disiram dengan pengulangan setiap hari, ia akan tumbuh subur menjadi pohon kegagalan yang akarnya mencengkeram kuat dan buahnya pahit. Lalu, kita duduk merenung dan bertanya, mengapa hidup saya selalu sulit? Mengapa saya selalu gagal? Padahal, kita sendirilah yang menanam kesulitan dan kegagalan tersebut melalui lidah kita. Ini membawa kita kembali pada hukum alam yang tak terhindarkan. Sebuah prinsip universal yang berlaku bagi siapa saja. Hukum menanam dan memanen. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Kita tidak mungkin mengharapkan hasil panen anggur yang manis jika kita terus menanam biji kaktus yang penuh duri, seperti kritik, keraguan, dan keputusasaan. Jika Anda selalu berbicara tentang kekalahan, tentang betapa sulitnya hidup, tentang betapa tidak adilnya dunia, bagaimana mungkin Anda dapat memanen kemenangan? Jika Anda selalu menyatakan kemiskinan, mengeluh tidak punya uang, bagaimana mungkin Anda akan menarik kemakmuran dan kelimpahan? Alam semesta hanya merespons apa yang Anda pancarkan. Jika Anda memancarkan getaran kekurangan, maka kekuranganlah yang akan datang kepada Anda. Oleh karena itu, mari kita sadari bersama, musuh terbesar kesuksesan kita seringkali bukanlah kompetitor di luar sana, bukan atasan yang galak, dan bukan situasi ekonomi yang tidak menentu. Musuh terbesar kita seringkali adalah diri kita sendiri, tepatnya melalui narasi negatif yang kita izinkan berulang-ulang dalam pikiran dan yang kita validasi melalui ucapan kita. Kita adalah sutradara, penulis skenario, sekaligus pemeran utama
dari film biografi hidup kita. Setiap kata yang kita ucapkan adalah arahan plot cerita. Apakah Anda memilih untuk mengarahkan cerita Anda menuju sebuah tragedi yang menyedihkan atau menuju sebuah pencapaian epik yang menginspirasi banyak orang? Pilihan itu mutlak ada di tangan Anda. Melalui kuasa lidah Anda, berhentilah menjadi korban dari skenario yang Anda tulis sendiri. Mulailah menulis ulang naskah hidup Anda dengan kata-kata yang penuh kekuatan. Untuk menutup pembahasan kita kali ini, mari kita pahami sebuah rantai emas yang menghubungkan ucapan kita dengan nasib kita. Rantai ini sangat logis, ilmiah, dan tak terpisahkan. Begini urutannya. Pikiran akan memengaruhi kata-kata yang kita pilih. Kata-kata yang kita ucapkan secara konsisten akan memengaruhi tindakan yang kita ambil. Tindakan yang kita uling-uling pada akhirnya akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaanlah yang pada gilirannya menempa karakter sejati kita. Dan yang terakhir, karakter inilah yang menentukan nasib yang akan kita jalani. Lihat, semuanya terhubung. Nasib bukanlah sesuatu yang acak atau sudah ditetapkan dari luar. Nasib adalah puncak dari sebuah proses yang dimulai dari hal paling dasar, pikiran dan ucapan. Jika Anda ingin mengubah nasib Anda, jika Anda tidak puas dengan kondisi Anda saat ini, jangan salahkan takdir. Mulailah dari akarnya. Ubahlah apa yang ada di kepala Anda. Dan yang lebih penting lagi, ubahlah kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Mulai hari ini, mulai detik ini juga. Karena kata-kata tersebut mencerminkan siapa Anda sekarang dan akan menjadi apa Anda di masa depan. Pilih kata-kata yang membangun. Pilih kata-kata yang memberkati. Pilih kata-kata kemenangan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.